Pagi, Mbak, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Iti. Mbak Iti, baiklah. Mbak, perkenalkan di sini saya Kak Resi dari Puskesmas Gamping ya. Ya. Jadi nanti tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian skala kesekian pada Mbak. Nanti kita akan berbincang-bincang sedikit ya Mbak. Nanti saya akan mengajukan 20 pertanyaan. Iya, ada 20 pertanyaan. Jadi nanti Mbak tinggal menjawab saja tidak pernah, jarang, kadang, dan selalu ya Mbak, di antara 4 jawaban itu. Nah, nanti saya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Bersedia. Sebelum kita mulai, apakah ada yang tanyakan dulu Mbak? Enggak ada. Baiklah, kalau enggak ada, kita mulai langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak. Nah, yang pertama, seberapa sering Mbak ini merasa tidak cocok dengan orang-orang di sekitar? Kadang-kadang sih Mbak, soalnya saya tuh orangnya sulit gitu ya, sulit bersosialisasi ya, kadang-kadang ya Mbak ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa sering Mbak merasa tidak memiliki teman gitu atau tidak memiliki orang-orang di sekitar Mbak itu? Jarang sih Mbak. Jarang ya. Yang ketiga ya Mbak, seberapa sering Mbak merasa tidak ada seseorang untuk dimintai tolong? Nah, kalau itu saya jarang sih Mbak, soalnya saya kan di rumah tinggal sendiri, jadi ya gitu. Ya, jarang ya Mbak ya. Nah, lanjut ke yang keempat ya Mbak. Ya. Seberapa sering Mbak merasa kesepian? Nah, kalau itu selalu, soalnya saya kan tinggal sendiri, terus saya orangnya sulit banget kalau bersosialisasi itu. Terus kadang juga ada tetangga ke rumah, ya saya jumpai, cuman ya jarang gitu lama-lama ngobrol gitu. Ya, anak-anak Mbak kemana? Nah, kalau anak-anak saya tuh jarang ke rumah itu karena kan dia sibuk kerja, terus rumahnya juga udah pisah sama saya. Lanjut ya Mbak. Ya. Nah, seberapa sering Mbak merasa menjadi bagian dari kelompok atau teman-teman Mbak gitu? Misalnya kalau lagi kumpul itu Mbak tuh ngerasa kayak benar-benar kumpul bareng gitu, Mbak tuh jadi nggak ngerasa sendiri gitu. Nah, jarang sih kalau itu. Lanjut ya Mbak ke pertanyaan ke-6. Seberapa sering Mbak merasa bahwa Mbak ini memiliki banyak persamaan dengan orang-orang di sekitar? Jarang sih, saya jarang merasa kayak gitu. Ya. Lanjut ya Mbak. Seberapa sering Mbak merasa tidak dekat dengan orang lain? Nah, kalau itu ya saya selalu, soalnya saya sulit gitu lah, sulit di itu sosialisasi jadi gitu. Ya. Selanjutnya ya Mbak. Ya Mbak. Seberapa sering Mbak merasa bahwa hobi dan juga ide Mbak ini tidak sama dengan orang-orang di sekitar? Kadang-kadang sih saya juga kayak gitu. Ya, lanjut ya Mbak. Seberapa sering Mbak merasa ramah dan bersahabat? Tidak pernah. Tidak pernah ya Mbak. Ya. Seberapa sering Mbak merasa dekat dengan orang lain? Kadang-kadang saya dekat, tapi nggak terlalu dekat ke suka gitu Mbak. Ya sewajarnya aja gitu. Sewajarnya aja. Lanjut ya Mbak. Ya. Seberapa sering Mbak merasa ditinggalkan? Selalu. Ya. Alasannya apa Mbak? Saya kan udah tinggal suami gitu kan, sama aku gitu. Terus punya anak-anak juga, karena dia kan udah rumah tangga lah satu. Terus jarang banget ke rumah, paling kalau Idul Fitri karena ke rumah sama cucu juga. Lanjut ya Mbak. Ya. Seberapa sering Mbak merasa bahwa hubungan Mbak dengan orang lain itu tidak berarti? Selalu sih Mbak, soalnya kan saya orangnya cuek, sebelum amat ya biarinlah orang lain saya gitu. Ya, jadi Mbak individual gitu ya Mbak. Ya. Nah, selanjutnya ya Mbak, pertanyaan ke-13. Ya. Seberapa sering Mbak merasa tak satupun orang tidak mengenal Mbak? Nah, jarang mungkin kalau itu. Lanjut ya Mbak. Ya. Seberapa sering Mbak merasa terisolasi dari orang lain? Nah, kadang-kadang kalau itu saya terisolasi, kadang-kadang sih. Kadang ngerasa gitu ya Mbak ya. Lanjut ke pertanyaan 15 ya Mbak. Seberapa sering Mbak dapat menemukan teman ketika sedang membutuhkan bantuan gitu? Jarang sih. Jarang. Pertemuan saat membutuhkan. Kadang kita yang butuh, mereka nggak ada, giliran mereka yang butuh saya ada gitu. Ya, gitu ya Mbak ya. Lanjut ya Mbak. Ya. Seberapa sering Mbak merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar mengerti Mbak gitu? Kadang-kadang sih, anak saya juga kan nggak selalu mengerti saya kan, mereka juga punya kesibukan kan. Ya. Gitu. Lanjut ya Mbak. Seberapa sering Mbak merasa malu? Selalu malu gitu. Kenapa? Ya karena saya kurang percaya diri, terus sosialisasi itu.
pura-pura gitu. Jadi saya apa namanya ya, merasa gitu Mbak. Ya. Lanjut ya Mbak, ke pertanyaan 18. Seberapa sering Mbak merasa bahwa orang-orang di sekitar Mbak itu ada tapi Mbak merasanya tidak ada bersama Mbak gitu, padahal mereka ada di sekitar Mbak? Nah kalau itu jarang sih. Jarang. Lanjut ya Mbak. Ya. Seberapa sering Mbak merasa bahwa orang yang dapat Mbak ajak bicara itu maksudnya mengerti dengan Mbak gitu? Nah kalau itu kadang-kadang saya Kadang-kadang. juga apa ya, bahasanya itu agak susah gitu, terus orangnya cuek, jadi ya udah susah gitu. Ya, ke pertanyaan terakhir ya Mbak, pertanyaan 20. Seberapa sering Mbak merasa bahwa ada seseorang yang dapat Mbak mintai pertolongan? Nah kalau itu ya jarang Mbak. Ya, jarang. Hmm, Alasannya? ya karena apa ya, saya lupa bertanya. Kemarin juga saya kan minta tolong sama anak saya gitu ya, tante saya berobat gitu Mbak. Nah terus saya itu apa sih namanya yang pakai handphone itu, telepon Ya, telepon gitu ya ya. Mbak. Terus kata anak saya tuh, sebentar ya Bu katanya tuh, saya tuh lagi ada urusan gitu, terus ya udah gitu, jadi kayak terabaikan tapi bukan terabaikan gitu loh Mbak. Nah, gitu. Jadi Mbaknya merasa terasingkan gitu dari keluarga sendiri. Nah, Mbak, ini pertanyaannya sudah terjawab semua. Ini tadi kan setelah saya hitung itu jumlahnya 46 ya Mbak. Nah, jadi dari hasil tadi itu 46, di mana didapatkan hasil bahwa 46 itu Mbak ini mengalami kesepian rendah, gitu ya Mbak. Nah, sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, apakah ada yang tanya dulu Mbak? Itu kan saya kan mengalami kesepian rendah. Ya. Terus itu kalau saya nggak boleh kesepian, kalau nggak ngerasa kesepian itu gimana ya? Jadi Mbak tadi kan punya sifat yang susah bersosialisasi ya Mbak. Nah, usahakan untuk kedepannya kalau misalnya ada kegiatan kayak lansia atau posyandu atau posbindu gitu, Mbak usahakan sering ikut gitu ya Mbak. Ataupun kondang-kondangan juga nggak apa-apa Mbak, selagi Mbaknya masih sanggup gitu. Oh, iya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi Mbak? Enggak Mbak. Nggak ada. Nah, ini tadi Mbak baik sekali ya menjawab pertanyaan dari saya. Mbak juga aktif sekali. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya Mbak. Ya. Saya akhiri. Terima kasih Mbak. Ya terima kasih. Permisi. Ya.